Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Dia Rizkita. Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang dewasa itu emang ada apa sih pada saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, kalau bahas tentang masa-masa dewasa, itu erat banget kaitannya sama cita-cita masa kecil. So, Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, everyone. I'm Deriska. Today we are talk about adulthood. What happened as we grow up? Talking about adulthood related with childhood dreams. so, aku pengen ajak teman-teman di sini untuk throwback dulu sebentar. Jawab dalam hati, kira-kira apa cita-cita masa kecil kamu? Silahkan dijawab dalam hati. Udah? Sekarang aku minta kesediaan teman-teman untuk mengangkat tangan kalau cita-cita masa kecil kamu sudah tercapai atau OTW tercapai. Silahkan. Oke. Ada yang mengangkat tangan, ada yang juga enggak. It's totally okay. So, I would like to invite everyone to throw back. What was your childhood dream? And then please raise hand if your childhood dreams has been achieved or is on its way to being achieved. Aku umur 12 tahun kelas 6 SD, nonton televisi pagelaran Ratu Kecantikan Putri Indonesia. Hari itu aku nonton sama mamaku. Kemudian aku bilang sama mama, one day aku harus ada di panggung itu. One day aku harus jadi Putri Indonesia. Hari itu respon mamaku cuma ketawa, terus mama bilang, oke, belajar yang benar. Walaupun pada akhirnya bingung pada saat itu kenapa mau jadi Putri Indonesia, tapi kok disuruh belajar yang benar gitu ya. Tapi seiring jalannya waktu, mimpi anak 12 tahun ini bisa tercapai 12 tahun kemudian di usia 24 tahun menjadi seorang Putri Indonesia Perdamaian 2017. Okay. When I was 20 years old, 12 years old, I watched the Miss Indonesian Beauty on TV with my mom. And I told her, Mom, one day I must be on that stage. But my mom smiled and then said, okay, study well. At that time, I didn't quite understand why she told me to study well when my dream was to become Miss Indonesia. And at the age of 24, I became Miss Indonesian Peace. Aku punya mimpi lain nih, yang menurut aku lebih besar dari mimpi sebelumnya. Di umur 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, pasti di sini teman-teman juga familiar ya, kalau lagi sekolah waktu SD selalu ditanya kalau besar cita-citanya mau jadi apa. Aku punya satu jawaban yang gak pernah berubah dari kelas 4 SD sampai dengan aku kuliah. Mau jadi apa? Jadi psikolog. Setiap ditanya guru, setiap ditanya sama siapapun, aku selalu bilang aku mau jadi psikolog. Akhirnya, mimpi ini aku hidupi, mimpi ini terus aku pupuk, ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya aku mulai menentukan nih, kalau misalnya mau jadi psikolog, kuliahnya mau gimana. Akhirnya mengambil S1 psikologi, setelah selesai mengambil S2 Magister Profesi Psikologi. I had another dream that I consider even bigger than the previous one. At
9 years old in the fourth grade, like many of you might have experienced during school days, teachers often ask us what we want to be when they grow up. And my answer never changed. I want to be a psychologist. Whenever or anyone else asks me, my answer always the same. So I think if I want to be a psychologist, what I do? I taking bachelor degree in psychology and continue with the magister with same major. Saking ambisiusnya aku hari itu, aku inget banget, Sabtu aku wisuda S1, Senin aku udah kuliah S2. Saking pengennya jadi psikolog. Tapi kenyataannya, hari ini aku berdiri di sini nih, aku bukan seorang psikolog. Aku nggak akan berbicara tentang keberhasilan. Udah banyak yang ngomongin itu. Udah banyak orang yang membicarakan keberhasilan, bahkan pencapaian jauh lebih keren daripada aku, untuk memotivasi kita semua. Tapi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendengarkan ceritaku tentang bagaimana aku merayakan kegagalanku. Merayakan kondisi di luar ekspektasi. I was so ambitious. I still remember graduating with my bachelor degree on Saturday and starting my master program on Monday. But today, I stand here not a psychologist. I won't talk about success because many other people success but sharing stories of achievement for greater than mine to inspire all. Karena kenapa? Pada saat kita dewasa, makin kita besar, yang akan muncul di hidup kita itu bukan yang manis-manisnya aja. No. Kita akan dipertemukan dengan berbagai hal yang kompleks, termasuk di dalamnya kegagalan. Bayangin anak umur 9 tahun kelas 4 SD menghidupi mimpinya belasan tahun untuk menjadi seorang psikolog, mengusahakan semuanya, menata sedemikian rupa plannya, hingga sampai di satu titik tinggal selangkah lagi untuk sampai ke tujuan, tapi karena satu dan lain hal itu nggak bisa terlaksana. Why? Because as we grow older and desperate in things not only sweet moments, but also complexities include failure. Imagine a 9-year-old child has dreamed be a psychologist. They plan fail because other problem. Apa yang aku rasakan pada saat itu jelas, marah, kesel, kecewa, emosiku meletup-letup, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan yang paling bikin aku sulit gitu ya adalah aku mengecewakan diriku sendiri. Dia mengecewakan dia kecil. Mungkin di sini teman-teman pun pasti udah pernah mengalami kondisi yang serupa dengan aku. Mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal meraih cita-cita mungkin, karena tadi ada juga yang tidak mengangkat tangan. Gagal mencapai target, gagal menjalin hubungan personal dengan seseorang, atau kegagalan-kegagalan lainnya. Dan aku yakin 100% emosi-emosi yang teman-teman rasakan paling enggak mirip sama emosi yang aku rasakan. Ya marah, ya sedih, kecewa gitu ya. How did I feel at the moment? Angry, frustrated, disappointed. The hardest part was feeling like I had let myself down, like Dea disappointed little Dea. Perhaps some of you have experienced similar situation, failing to achieve a goals or dreams, failing to meet targets, or failing in personal relationship or other failures. I'm sure many of you have felt emotion
emotion similar with me. Lalu kemudian aku ingat, kita ini kan terlalu sering untuk mendengar cerita-cerita keberhasilan ya. Rata-rata, kalau orang berhasil meraih sesuatu, dia dikaitkan dengan kemampuan kecerdasan intelektualnya. Oh wajar, dia bisa dapat itu. Dia kan pinter. Wajar kamu bisa meraih A, karena kamu punya kecerdasan intelektual. Lalu kemudian aku berpikir bahwa kegagalan sekalipun mengharuskan kita memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa itu? Kecerdasan emosional. Kecerdasan di mana kita bisa menyikapi kondisi di luar ekspektasi. Then I remember we often hear stories of success. We relate it to intellectual intelligence. Oh, it makes sense they achieve that they are smart. But then I realized that even failure requires intelligence, emotional intelligence to navigate situation beyond our expectation. Mengutip dari bukunya Daniel Goleman tahun 2020, dia bilang bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memfokuskan emosi pada hal yang positif. Udah, nggak usah ngomongin gimana cara mengendalikan emosinya dulu. Hal yang pertama harus kita sama-sama lakukan adalah kita kenal dulu sama emosinya. Karena kadang-kadang kita itu nggak tahu kita lagi ngerasain apa. Apakah kita sedang marah? Apakah kita sedang sedih? Apakah kita kecewa? Kita jarang sekali punya keberanian untuk mendefinisikan apa yang kita rasakan. Quoting Daniel Goleman's books 2020, he defines emotional intelligence as the ability to control emotion and channel them toward positive outcomes. Now, stop talk about how we control emotion, but the first step is we can know with the types of emotion. Hal ini jadi relevan ketika aku udah jadi seorang ibu. Melihat anakku nangis, melihat anakku marah, melihat anakku kesel, disitulah peranku masuk untuk ngasih tahu ke dia bahwa it's okay nak to cry, ini namanya sedih. It's okay nak kalau kamu marah, ini namanya marah. It's okay nak, ini kamu kesel, ini namanya kesal. Karena suka gak suka, kita tuh dari kecil gak pernah diajarin beragam macam emosi yang akan hadir di hidup kita. Karena kita semasa kecil biasanya diajari untuk mendinai atau merepress emosi yang kita rasakan. Kamu gak boleh nangis dong, kamu kan cowok, harus kuat. Jangan nangis, cengeng, ada gak boleh cengeng. Ya wajar kalau gedenya bingung emosi apa yang ada di dalam diri kita. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar untuk mengidentifikasi ini emosi namanya apa. Yang aku rasakan ini emosi apa. Gitu ya. Nah mungkin this part will relevant when I become a mother. Seeing my child cry, get angry or upset, and stepping in to teach them, it's okay to cry. This is sadness. It's okay to be angry. This is anger. It's okay to feel upset. This is frustration. Because let's face it, we were not taught about the range of emotion growing up. Instead, we were often taught to repress them. Don't cry. You are a boy. You need to be strong. No wonder many of us struggle with identifying our emotions as adults. Nah mungkin di sini pun teman-teman familiar sama istilah gagal move on. Ya.
Gagal move on dari kegagalan. Aduh, combo banget. Sebenarnya apa sih yang bikin kita gagal move on? Yang bikin kita gagal move on adalah kelekatan kita pada emosi kita. Kecerdasan emosional ngajarin kita nih buat memberi jarak antara emosi kita sama diri kita. Memberi jarak gimana? Analoginya begini. Sekarang silakan teman-teman mungkin di sekitarnya ada barang, ada benda, boleh diambil apapun itu, handphone, tas, atau apapun. Boleh diambil, yes. Analogi sederhananya tentang teori kelekatan ini, silahkan barang yang ada di tangan teman-teman itu, tempelkan ke mata kamu, tempel. Apa yang dilihat? Nggak ada, buram. Tapi coba teman-teman beri jarak antara barang itu dengan mata teman-teman. Di situ kita bisa melihat barang apa itu. Apa fungsinya? Untuk apa barang ini? Mau diapakan barang ini? You might also be familiar with the term failing to move on. From failures or setbacks, a double whammy. What causes us to fail at moving on? It is our attachment to this emotion. Emotional intelligence teaches us how to create distance between ourselves and our emotion. Sama kaitannya dengan emosi. Ketika emosinya itu nempel banget di diri kita, akhirnya kita memang jadi kalut dan terlarut dalam emosi. Boro-boro mau mengendalikan emosi, kita kalut di dalamnya. Contoh nyatanya, biasanya ketika kita marah, kita selalu bilang aku marah. Aku sedih. Aku kecewa. Padahal, aku dan marah dua hal yang berbeda. Aku dan sedih dua hal yang berbeda. Aku dan kecewa dua hal yang berbeda. Aku adalah individu pribadi. Sedangkan marah, sedih, kecewa dan sebagainya adalah emosi yang bentuknya informasi yang ditangkap sama badan kita sehingga menimbulkan physical sensation. Pas marah deg-degan, pas marah badannya panas, langsung keringetan. Emosi yang berupa informasi juga ditangkap oleh otak kita sehingga kita berasumsi, menimbulkan cognitive interpretation. The same applies to emotion when they are too close. We get overwhelmed and lost in them. For example, when we say I'm angry or I'm sad, we conflate ourselves with those emotions when they are actually separate from who we are. Sehingga marah, sedih, kecewa, dan aku itu hal yang berbeda. Jangan jadikan emosi kita mendefinisikan siapa diri kita. Lalu gimana cara ngasih jaraknya? Nah, emotional intelligence atau kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk memberi jarak dengan menambahkan satu kata di antara kalimat itu. Bukan aku sedih, tapi aku merasa sedih. Bukan aku marah, tapi aku merasa marah. Bukan aku kecewa, tapi aku merasa kecewa. Hal yang sederhana, menambahkan satu kata, tapi ternyata membuat ada jarak antara kita dengan emosi kita. By adding just one word, I feel, we create distance. I feel sad, not I'm sad. This small step allow us to observe our emotion more clearly and decide how best to respond. Ketika ada jarak,
itu sangat amat memudahkan kita untuk bisa mengobservasi. Sama halnya tadi, barang yang ditempel di depan mata kita, nggak bisa kita lihat. Tapi barang yang ada jaraknya, kita bisa lihat. Sama kayak emosi. Ketika emosi berjarak, kita akan jauh lebih mudah buat mengobservasi, buat mengidentifikasi, aku mesti ngapain nih habis ini? Gimana caranya bangkit? Apa solusinya? Kita bisa cari itu kalau ada jarak antara diri kita dan emosi. Hal ini aku lakukan di tiap kegagalanku, salah satunya di kegagalanku menjadi seorang psikolog. Aku coba mengidentifikasi pada saat sudah berjarak dengan emosiku. Aku coba lihat, akhirnya aku dapat insight bahwa anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog bukan karena mau jadi psikolognya. Anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog karena dia pengen nolong orang. Applying this approach helped me navigate my failure of not becoming a psychologist. It allowed me to realize that my 9 years old self didn't want to be a psychologist for the title, but because she wants to help people. Berarti tanpa menjadi seorang psikolog pun bisa dong aku nolong orang. Dan dengan bangga hari ini aku bisa bilang aku berdiri di sini, aku berhasil bangkit dari kegagalanku dan tetap mempertahankan value diriku untuk menolong orang dengan menjadi seorang communication practitioner dan certified professional coach. Aku memang tidak jadi psikolog, tapi aku masih bisa tetap menolong orang. Karena memberikan jarak pada emosiku, sehingga aku bisa jauh lebih berpikir jernih tentang bagaimana aku harus bertindak setelah ini. Ini pun bisa teman-teman terapkan, gak usah gagal yang besar-besar, kegagalan dalam sehari-hari pun. Mulai identifikasi sebenarnya perasaan apa yang muncul, mulai memberi jarak dengan emosi yang muncul, hingga akhirnya ketika jarak itu ada, dengan mudahnya kita bisa mengobservasi dan juga melihat apa yang harus kita lakukan untuk bangkit dari kegagalan kita. Karena pada hakikatnya, makin dewasa kita akan makin banyak menemui kegagalan. Hidup itu bukan tentang sampai ke tujuan, tapi bagaimana kita menikmati tiap perjalanan. Saya Dea Rizkita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's mean without I be a psychologist, I can helping people. Absolutely. Today, as a communication practitioner and certified professional coach, I probably stand here having risen from failure while staying true to my core value of helping others. This is something you can apply to not just for major failures, but even day-to-day setbacks. Identify your feeling first, create distance from them, then observe and decide how best to move forward, because adulthood is not just about racing goals, it's about enjoying every step of the journey. So I'm Dea Rizkita. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.